Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita akan belajar bidang studi bahasa Inggris dalam pembelajaran jarak jauh untuk kelas 7. Ya, baik nak, kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita buka buku yang sudah sampai di tangan kamu, buku paketnya untuk semester kedua. Ya, kemarin kita sudah membaca tentang kegiatan pramuka dalam bahasa Inggris, yaitu the scopes. Ya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 4, activity 4. Ya, dan dialog. Bahasa Indonesianya dialog, dalam bahasa Inggris dialog. Ya, dialog bahasa Inggrisnya dialog. Ya. Dialog 1, dialog 1, the conversation atau the speaking between Edo and Lily. Pembicaraan antara Edo sama Lily. Dialognya antara Edo sama Lily. Has the new math teacher taught your class? Jadi Edo bertanya kepada Lily, has the new math teacher taught your class? Sudahkah the new math, ya math itu matematik, new baru, teacher, sudahkah guru matematik yang baru taught your class, mengajar kelas kamu, kata Edo. Lily menjawab, yes, he has. Ya, dia sudah. He kata ganti untuk laki-laki. Jadi guru bahasa Inggris yang baru itu seorang laki-laki, ya, Mister. What is he like? Dia itu seperti apa? Ciri-cirinya bagaimana orangnya? Ya, Lily menjawab, he is smart. Dia pandai. He explained the material clearly. Dia explains, menjelaskan the materials, materi pembelajaran matematiknya clearly, dengan jelas. Edo I see. Ya, saya tahu. He also helps us solve math problems during the breaks. Dia juga helps, membantu us, kita. Us itu kata ganti untuk kita dalam bentuk objek. Kita dalam bahasa Inggris banyak. Yang pertama, untuk di depan kita sudah tahu we. Ya, kemudian kalau di belakang us tulisannya us. Sementara untuk kepunyaan adalah our, our. Jadi kita gunakan misalnya we are in the class, kita ada di kelas. Itu yang menjadi we, subjek atau di depan. Kemudian ya kalau kita gunakan di belakang ya sebagai objek, maka berubah menjadi us, tulisannya us. Misalnya the teacher ya teaches us. The teacher teaches us. Guru itu teaches, mengajar, us, kita. Sama-sama kita, cuma kalau di depan menggunakan we tadi sebagai subjek, kalau di belakang objek maka berubah menjadi us. Tidak the teacher teaches we, tidak. Tapi the teacher teaches us, tulisannya us. Good. Ya. Kemudian solve itu menyelesaikan math problem, soal-soal matematik, math, ya. During, selama the breaks, ya. The breaks ya biasa disebut break times, ya, waktu istirahat. That's good, itu bagus. Oke, dialog 2, do you have pets? Ya. Apakah kamu punya pets? Pet itu hewan peliharaan. Ya, pets, makanya di pinggir jalan kamu lihat banyak pet shop, toko yang menjual hewan peliharaan beserta makanan, ya, pelengkapnya, ya, itu namanya pets, ya. Kemudian yes, I have 2 hamster. Saya punya 2 hamster. Hamster itu seperti tikus atau kelinci, ya, kecil, ya, warnanya. What do they look like? Seperti apa mereka? Nah, hamsternya ada berapa? Ya, good, ada 2, ada 2. Maka untuk kata gantinya digunakan they.
Kalau satu binatang itu kata gantinya it. Jadi kalau hamsternya satu it looks, tapi kalau hamsternya dua they, ya they look like. Mereka itu seperti apa? Hamster yang dua tadi seperti apa? They are small and cute, ya seperti tikus ya. They are small, mereka kecil, and cute, ya cute itu ya asalnya mungil, ya. They have white and brown fur, mereka punya white putih, brown coklat, fur bulu, ya bulunya putih dan coklat. They are lovable, mereka itu menyenangkan, ya menyenangkan, mengasihkan, lovable. Do you keep them in a cage? Apakah kamu memelihara mereka? Them sama dengan us tadi. Jadi kalau we artinya kita gunakan sebagai subjek di depan. We are in the class. We love our parents. Kita menyayangi orang tua kita. Nah kalau mereka di depannya they ini kata ganti mereka, ya orang yang lebih dari satu, laki-laki maupun perempuan. They di sini ya, they are lovable. Kemudian do you keep them in a cage? Nah them sebagai objek. Jadi kalau they itu subjeknya them, kamu bilang I have parents, saya punya orang tua. I love them, saya cinta sama mereka. Parents ya kata gantinya them, karena orang tua itu dua, bapak dan ibu. Jadi them ya di belakang. In a cage ya, di apa cage? Ya di kandang, di sangkar. If I also put round wells in the cage for them to play. Saya juga meletakkan a round well, ya roda yang berputar. Ya senang tuh. Hamster dia main roda tuh, ada roda, dia putar, ntar dia naik, dia berputar ya. In the cage di kandang atau di sangkarnya, for them to play, untuk mereka, demnya kata ganti dari to hamster ya, dua hamster tadi. To play, agar mereka bisa bermain. Oke, dialog 3. I'm sure your school has a language laboratory. Saya yakin sekolah kamu punya laboratorium bahasa. Ya, nanti kita buat sekolah kita. Yes, what is it like? Seperti apa? Di computer, ada computer and headset. Headset itu di kepala, ke telinga. Kalau cuma di telinga saja orang biasa menyebut dengan earphone. Kamu menggunakan gadget, menggunakan HP, kamu hafal istilah ini. Headset, head itu kepala, set yang menempel di kepala untuk didengarkan di telinga. For the teacher and student, ya buat guru dan murid-murid. It also has CDs and DVD movies. Ada juga untuk menjalankan CD dan DVD. For learning material, untuk mempelajari bahan-bahan pelajaran. And also LCD projector, ada juga LCD projector, yaitu yang di depan biasanya. Okay, wow, that's great. Oh, itu luar biasa. Nah, baik, nah kita akan jadikan itu sebagai bahan bahasan untuk di halaman 5 di grammar. Apa grammar? Tata bahasa. Good. Ya, good. Apa good ya? Tata bahasa. Oke. Ya. Be biasa disebut dengan verb be, kata kerja be, ya. Orang menyebut juga kata kerja bantu. Jadi be kita akan belajar kata kerja bantu atau to be itu di depannya. To be tulisannya, atau kata kerja bantu, atau orang Inggris bilang dengan verb be. Di sini disingkat saja menjadi be. Ada 3, is, slash, atau am, atau are. Jadi ada 3. Ada is, ada am, ada are. Nah, the following sentences are taken from the dialogue in activity 4. Jadi kita ambil ini beberapa kalimat dari tadi kegiatan di kegiatan nomor 4. Pay attention, perhatikan to the words, kata-kata in bold, the sentences yang dicetak tebal. He is smart. Ada he is smart, ada is ya. Dia pandai. They are small and cute. Mereka kecil dan mungil. The words in bold are called be. Nah, yang dicetak tebal tersebut disebut dengan to be atau be. Ada is, ada are. Satu lagi nanti ada am. Ya, can be followed by noun. Nah, setelah kata is, kata be, kata is, kata are dan am, is, am dan are, can be followed diikuti setelah dia kita tulis apa? Noun, kata benda. Ya, kemudian adjektif, kata sifat. Kemudian prepositional phrases, ya, frase tempat,
ya bisa tempat, bisa pokoknya kata apa namanya, kata keterangan, ya kata keterangan. Nah, Pak Nana ingin menjelaskan, jadi dalam bahasa Inggris kata itu dikelompokkan dalam beberapa kelompok, ya orang sering menyebutnya dengan part of speech, bagian dari pembicaraan, bagian dari kalimat. Oke, yang pertama kita kenal namanya noun. Sudah belajar mungkin ya noun. Noun itu kata benda. Ya, dikenali kata benda, ya benda apa yang kamu kenal? Ya benda dalam bahasa Inggris table, book, ya chair, ya window, ya student, teacher, itu dalam bahasa Inggris disebutnya apa? Noun, benda. Nah, sementara ya ada juga disebut dengan adjektif. Apa adjektif? Kata sifat. Ya untuk menjelaskan benda tadi, sifat ya keadaan. Misalnya the whiteboard is clean, papan tulis itu bersih karena nggak dipakai nulis nih, ya istirahat ya. The whiteboard, papan tulis ya, whiteboard kita terjemahkan papan tulis saja, walaupun ada kata white artinya board itu papan untuk menulis, white yang warnanya putih, kalau yang hitam blackboard ya. Jadi whiteboard ya ini apa namanya, is clean. The whiteboard is clean. Is ya ini kita gunakan untuk setelah apa, sebelumnya itu ada kata sifat, setelah itu kata sifat. Kemudian prepositional phrases dengan frase, dengan ungkapan atau dengan kata keterangan. Misalnya I am in the class. I am in the class. Saya ada di kelas. Nah, ini menarik ya, nanti akan kita pelajari. Oke. Nah, kita lihat bentuknya. Jadi subjek ya, subjek itu pokok kalimat ya, di depannya bisa nama orang, bisa kita gunakan kata ganti, bisa benda, bisa kata ganti. Nah, di sini kita gunakan kata ganti. Kata ganti, kita lihat kata ganti sebagai subjek. Ada he, ada she, ada it. Ya, kata ganti untuk menunjuk yang jumlahnya satu, seorang. He, dia laki-laki. Misalnya bapak, kata gantinya he. Kemudian brother, kata gantinya he. Mr. Nanang, kata gantinya he. Ya, Mr. Nanang is a teacher. Bisa kita gunakan he is a teacher. Oke, paham ya? Si ya, Mrs. Hajijah is a teacher. Kita ganti she is a teacher. Oke, itu untuk tunggal. It benda. Misalnya the blackboard is big. Papan tulis itu yang hitam besar. Ya, it is clean. Dia bersih. Itnya kata ganti dari blackboard. Seperti tadi. Ya, hamster kata gantinya kalau satu it, kalau dua nanti d. Oke, satu lagi I saya. Ya. Nah, ini my rabbit is cute. Kelinci saya cute, mungil. Ya, kelincinya apa namanya? Ya, cute lah, mengasihkan. Jadi my rabbit itu disebut dengan subjek, kemudian tambah is. Jadi is digunakan tadi, ingat, untuk she, he, dan it. Jadi kalau dia, setelah dia kata benda, kata sifat, mau kamu sebut sifatnya, mau benda atau kata keterangan tempat, maka gunakan is. Ya, tapi nanti kalau kata kerja lain. Ya, oke. Jadi ini penggunaan be pada kata yang setelah subjek itu, yang setelah di depan itu, setelah benda itu apa? Itu kata benda juga, atau kata sifat, atau frase, atau kata keterangan. Jadi I am teacher. Kamu nggak boleh bilang I'm student. Harus ada apanya? Am. Ya, I am student. Ya, kemudian she teacher. Nggak boleh. Harus she is teacher. Kemudian it is cute. It-nya kata ganti dari hamster atau rabbit. Maka it is cute. My rabbit is cute. My rabbit kata gantinya apa? It, karena rabbitnya satu. Oke, ya. Nah, kemudian untuk you, we, they, dan you, we, they, ya. Ini disebut plural. Plural itu kata benda banyak, lebih dari satu. Maka menjadi Randy and Cindy are in the classroom. Jadi misalnya bapak sama ibu berapa orang? 2, maka kata gantinya they. Ya, kemudian kamu sama saya juga 2 orang, maka kata gantinya we. We are in the class. Kita ada di kelas. Itu kata ganti disebut plural. Plural itu banyak atau lebih dari satu. Kalau singular itu satu atau tunggal. Ya, ini ya kita belajar tentang penggunaan is, am, dan are yang dalam bahasa Inggris disebut dengan be, bagian dari grammar tata bahasa kita. Kalian ulang lagi tayangan ini, kalian pahami sambil terus diperhatikan bukunya di halaman 5. Saya yakin betul kamu akan bisa memahaminya dengan baik. Oke, terima kasih, cukup untuk hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.